Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain lagi menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.' Maka pergilah para hamba, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
para romo, diakon, para suster dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, permenungan bertepatan dengan perayaan Pesta Pelindung Santa Perawan Maria Ratu, yang kemudian ditambah Ratu Damai, adalah undangan perjamuan Tuhan. Kalau kita menerima undangan dari seseorang yang memang sungguh bernilai, punya pengaruh, dan undangan itu kita anggap sebagai bernilai tinggi, punya arti bagi hidup kita, maka spontan kita bergembira, spontan kita bersyukur, spontan kita berterima kasih. Dan kita mengatakan, sungguh luar biasa, dia masih ingat saya. Maka kalau kita mendapatkan undangan dari orang yang sungguh berkenan dan punya nilai dalam kehidupan, kita akan segera untuk meresponnya, menanggapinya. Dan bahkan serta-merta kita pun kadang-kadang menanggapinya lewat WA di zaman modern ini, atau mungkin telepon secara khusus. Karena saking gembiranya, saking senangnya. Tetapi sebaliknya, kalau undangan itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting, tidak punya efek, tidak punya pengaruh, apalagi yang mengundang tidak pernah kita kenal, maka kita tidak begitu antusias. Kita abai. Dan bahkan mungkin ada yang membuang undangan itu ke kontak sampah. Umat Allah terkasih, bacaan hari ini bertepatan dengan perayaan Pesta Santo Pelindung yang kita cintai, Santa Pelindung yang kita cintai ini. Sungguh undangan perjamuan Tuhan itu diperuntukkan bagi siapapun tanpa kecuali. Apalagi untuk umat di paroki Ratu Damai Teluk Betung yang usianya genap 81 tahun. Jadi usia yang sangat panjang, usia yang sudah tua. Maka dalam proses perjalanan iman, sejatinya tidak perlu diragukan lagi ketika kita mendapatkan undangan, tawaran untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan yang sangat istimewa, dengan makanan yang spesial seperti yang kita dengar tadi itu, kita juga diminta untuk memberikan tanggapan, memberikan respon, dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Laju kita memantaskan hati kita dengan pakaian yang layak, dengan harapan supaya ketika kita bertemu Sang Saiful Hajat, ketika kita bertemu dengan Tuhan sendiri, kita diterima dalam kondisi keadaan yang layak dan pantas untuk itu. Kita tidak ditolak. Selain itu kita juga perlu membawa persembahan hati, yakni hidup kita. Apapun bentuknya, bisa saja persembahan kurban, syukur, pujian, pengalaman, dan sebagainya di hadapan Dia. Umat Allah yang terkasih, kita yang hari ini merayakan Pesta Pelindung Santa Perawan Maria Ratu Damai, maka perayaan ini sejatinya adalah perayaan undangan untuk kita semua. Maka supaya kita bisa pantas dan layak untuk masuk dalam undangan perjamuan yang disediakan oleh Tuhan, kita bisa belajar dari perjalanan, dari pergumulan, dari kehidupan yang telah dititi, ditekuni, digumuli oleh Santa Perawan Maria Ratu yang hari ini kita rayakan. Yang pertama, dari Maria kita bisa belajar bahwa undangan Tuhan itu juga diharapkan sungguh menjadi undangan yang sangat istimewa. Maka kita juga pun diminta seperti Maria ketika mendapat tawaran undangan dari Tuhan sendiri, bahwa dirinya akan menjadi instrumen, menjadi penyalur, dan keterlibatan jawaban Dia untuk menjadi Bunda Allah, untuk mengandung Yesus, Mesias Sang Penyelamat umat manusia,
Dia mengatakan dalam firman-Nya, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya apa? Kita diminta untuk merespon, menanggapinya dengan seluruh hidup, dengan seluruh kedirian, dengan seluruh komitmen. Dan tanggapan respon kita adalah ungkapan cinta kita, dan kita sadar betul bahwa undangan ini, jawaban ini, kehadiran kita ini, akan membawa kita kepada keselamatan, kepada kehidupan, kepada damai sejahtera. Itu juga yang diperjuangkan oleh Bunda Maria sewaktu dia hidup. Walaupun banyak berbagai macam pergulatan, walaupun banyak berbagai macam problema, dan bahkan seringkali bertanya dalam ruang batinnya dengan peristiwa-peristiwa yang dia jumpai. Saat dia mengandung, dia juga bertanya. Pada saat dia mengandung, kemudian diminta untuk pergi ke Mesir. Karena ada ancaman dari Herodes, dia lakukan itu. Dia tahu itu. Bahwa apa yang dilakukan adalah sebagai satu bentuk cinta, ketaatan, kesetiaannya kepada Bapa. Kita juga diminta untuk melakukan tindakan aksi yang sama sebagai upaya kita untuk menjawab undangan perjamuan Tuhan. Kemudian, pesan yang kedua. Respon dan tanggapan kita menunjukkan komitmen kita, kesediaan kita. Maka kita juga diminta untuk bagaimana mengenakan pakaian, memantaskan diri. Dengan cara apa? Dengan menerima dan melakukan undangan itu dengan sikap kerendahan hati. Seperti Maria juga menerima undangan Tuhan dengan kerendahan hati. Dengan penuh ketaatan. Dengan penuh kesetiaan. Dengan penuh cinta. Dengan penuh iman. Bahwa apa yang dikatakan Tuhan, undangan Tuhan, janji-janji Tuhan, itu adalah benar adanya. Dan ini diharapkan semakin memantapkan langkah laku kita untuk menuju ke ruang perjamuan itu. Untuk bertemu dengan Yesus sendiri yang telah menyediakan kurban perjamuan kudus bagi kita semua. Kemudian yang selanjutnya, karena kita sendiri sudah menjawab undangan Tuhan, karena kita sendiri mengalami damai dan cinta Tuhan, maka kita yang merayakan Pesta Pelindung Santa Perawan Maria Ratu Damai ini harus sungguh-sungguh lahir menjadi pribadi yang cinta damai. Hidup dalam damai, menjadi duta damai, dan kemana-mana menaburkan benih-benih perdamaian. Yang terakhir, perayaan Pesta Pelindung hari ini mengajak kita untuk berani bersyukur. Terus-menerus membangun sikap dan ungkapan terima kasih bahwa dalam berbagai macam kesempatan dan hingga titik terakhir di sini. Artinya bahwa sampai hingga kini gitulah kurang lebih. Kita menyadari bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita hidup dalam relung dan peluk kasih-Nya yang menghangatkan. Dan hidup yang penuh dengan pernik penuh warna yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Itu kita jadikan sebagai kurban persembahan di hadapan Dia. Semoga sikap-sikap yang demikian sungguh akhirnya boleh menjadi modal dasar bagi kita untuk dilayakkan masuk ke dalam perjamuan abadi di surga. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang segala masa.